Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk seluruh rekan-rekan kita semuanya yang pastinya saat ini menyaksikan saya di sini, dan saya mau menyapa kabar rekan-rekan kita semuanya. Bagaimana kabarnya di hari yang puasa ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan ini. Rekan-rekan kita, pastinya kita ada lagi di program podcast Ramadan, yang dimana di tahun kemarin dari PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gura juga telah melaksanakan, juga telah membuat program podcast. Kita juga mengundang rekan-rekan kita dari pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat. Namun berbeda untuk tahun ini rekan-rekan kita, karena kita akan mengundang tokoh-tokoh hebat dan juga pastinya akan memberikan pembahasan yang menarik untuk kalian semuanya. Untuk itu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Lebih apik, lebih bagus saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ovando Canisma. Saya salah satu kader dari PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gura, dan pastinya kita nanti akan bersama-sama untuk melakukan podcast dan akan membahas salah satu tema yang cukup menarik, yang dimana kita juga akan menghadirkan seorang yang hebat sekali, Masya Allahnya. Dan untuk tema kita di podcast edisi kali ini adalah mengenai biografi atau sejarah hidup dari Kiai Haji Asmuni Iskandar. Pastinya dari rekan-rekan kita juga tidak asing dan pastinya sudah tahu juga siapa sosok beliau, dan nantinya kita akan membahas secara detail untuk kisah hidup beliau seperti apa, mulai dari kelahiran, kemudian cerita hidupnya, hingga bisa mendirikan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kita sapa terlebih dahulu, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Ibnu Hisam. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Santai mawon Bapak, kita santai mawon. Gimana Pak kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak, kita dari PAC mengundang jenengan untuk membahas, kebetulan juga rekan-rekan kita, beliau ini adalah putra dari Bapak Kiai Haji Asmuni Iskandar. Jadi kita menghadirkan narasumber yang sudah tepat sekali yang akan menceritakan sosok dari beliau. Bapak, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya juga sudah sering Pak untuk ada yang mengundang dan menanyakan tentang kisah hidup dari Kiai Haji Asmuni Iskandar. Alhamdulillah selama ini sering sekali, baik dari itu pimpinan cabang, bahkan yang terakhir tahun kemarin itu dari pimpinan pusat. Wow, pimpinan pusat ya. Benar sekali. Jadi mungkin kita langsung bisa tanyakan kepada beliau, mungkin Pak, mulai dari kelahiran dari Bapak Kiai Haji Asmuni Iskandar itu kapan? Mungkin dari rekan-rekan kita ada yang belum tahu. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu dari pertanyaan dari rekan tadi, bahwasanya nama lengkap saya Ibnu Hashim bukan Hisam ya. Oke, ngapunten Bapak. Alhamdulillah mungkin terinspirasi dulu dari Mbah Hashim Asy'ari sampai zamannya Ibnu Hashim. Baik, mungkin sedikit atau sebelumnya sejarah mengenai bapak kami Haji Asmuni Iskandar, bahwasanya beliau dilahirkan dari seorang petani, dari Bapak Haji Iskandar dan Ibu Hajah Haminatun. Ini beliau hijrah dari Madiun ke Kediri dan mendapatkan istri yaitu Ibu Hajah Haminatun, dan lahirlah sosok yang bernama Asmuni Iskandar. Itu kisaran tahun 1933. Kemungkinan tepatnya untuk bulan dan tahunnya ini yang, karena ya tahun-tahun itu kan mungkin secara administrasi masih belum. Benar banget Bapak. Lahirlah seorang Haji Asmuni Iskandar. Beliau sejak kecil menempuh pendidikan pada sekolah rakyat. Berarti zaman dulu belum ada SD, kelasnya adalah sekolah rakyat 6 tahun. Itu kalau tepatnya sekarang kalau jadi SDN Krekep. SD Krekep. Iya, kalau itu dulu adalah sekolah rakyat. Dan setelah itu beliau menempuh pendidikan di pondok pesantren, baik kilatan Pondok Ramadan. Kalau menetapnya untuk pendidikan kurang lebih hampir 20 tahun beliaunya di pondok pesantren Lirboyo. Dan tanpa diketahui oleh orang tua, beliau minta izin kepada salah satu kiai di pondok pesantren Lirboyo itu untuk meneruskan pendidikan formal
Kalau sekarang terkenal namanya Madrasah Aliyah. Madrasah Tapi kalau dulu UGA, terus akhirnya menjadi PGA, akhirnya menjadi Aliyah. Dan itu adalah pendidikan untuk guru agama. Nah, itu kerumit pendidikannya, dan bahkan beliau pernah cerita bahwasanya nggak begitu lama, mungkin kira-kira 1 tahun, beliau itu pernah menjadi seorang ASN kalau sekarang, PNS di pendidikan. Akan tapi nggak tahu kenapa beliaunya lebih condong ke dunia pendidikannya secara pondok pesantren. Akhirnya dalam tanda kutip maaf, beliaunya akhirnya mengundurkan diri dari PNS, atau melarikan diri atau mengundurkan diri, ini yang kita tidak tahu gitu ya. Dan itulah yang menjadi sosok awal ketika akhirnya beliaunya kembali lagi ke pesantren. Beberapa kali sampai diutus oleh, ketika itu beliaunya lebih dekat dengan, atau biasa kalau di dunia pesantren itu menjadi santri dalem, itu di dalamnya Romo Kiai Makhrus Ali. Dan dari situlah beliau menapakkan mungkin jejak-jejak dunia organisasi, dunia pendidikan, sampai beliaunya sampai pulang ke rumah itu kebanyakan adalah atas rekomendasi dari beliau Kiai Makhrus Ali. Contoh urusan pendirian IPNU yang sekarang mungkin teman-teman mengetahui dari beberapa sejarah bahwasanya ada konferensi 5 daerah, atau kalau bahasa sekarangnya konco-konco di teman-teman di organisasi itu Kolida, atau itu beliaunya salah satu perwakilan dari Kabupaten Kediri. Kalau dulu belum Kabupaten Kediri tapi perwakilan dari Kediri, karena masih tahun 54 itu kan masih kabupaten dan kota itu kan masih menjadi satu. Itu kota Kediri. Ketika itu beliau mewakili Pondok Pesantren Lirboyo, karena kan sebelum itu kan sudah muncul beberapa kelompok-kelompok organisasi pelajaran, ada Perpenu dan lain sebagainya. Kalau di Kediri kan Perpenu, mungkin itu yang menjadi salah satu beliaunya menjadi perwakilan dari Kediri yang diutus oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Sebetulnya kalau ngomong masalah IPNU ini, beliaunya itu gak terlalu banyak cerita terhadap putra putrinya di rumah itu bagaimana dulu. Dia hanya sekilas pernah cerita bahwasanya beliau itu diutus Kiai Makhrus untuk berangkat ke Semarang. Ya, mungkin perjalanannya naik kereta dan lain sebagainya itu pernah diceritakan, tapi di dalam sana bagaimana dan lain sebagainya kelanjutannya nggak pernah diceritakan, karena mungkin beliaunya nggak ingin nanti putra putrinya terlalu jumawa terhadap sosok beliaunya. Akhirnya ya nggak banyak terlalu diceritakan terhadap putra putrinya. Itu yang jelas. Dan di situ pula setelah beliaunya pulang dari Semarang kisaran tahun 60-an, beliau masih aktif mengajar di Lirboyo, dan kisaran tahun 61 beliau diutus langsung oleh Al-Mukarram Romo Kiai Makhrus Ali untuk pulang untuk mengemban amanat menjadi menjadi perangkat desa, yaitu kepala desa, hampir kurang lebih 25 tahun atau lebih menjadi, karena dulu masih belum ada politisasi. Tahun 90 beliaunya sudah selesai. Di tengah-tengah itu pun beliau juga mendapatkan amanat untuk mendirikan sebuah madrasah. Salah satunya madrasah di depan rumah itu, yang dulunya madrasah Salafiyah Syafi'iyah, akan tapi karena biar mungkin lebih merakyat lagi, biar lebih berkembang lagi, akhirnya merubahnya menjadi madrasah Ibtidaiyah di Ponorogo. Lambat laun setelah itu ketika tahun 65 67 beliaunya diutus lagi bersama tokoh-tokoh NU Ngurah untuk mendirikan yayasan pendidikan yang sampai sekarang alhamdulillah masih kokoh berdiri, yaitu Yayasan Pendidikan Sunan Gunung Jati. Ini yang masih eksis sampai sekarang. Itu sekilas tentang beliaunya.
Oke. Oh ya, sambil mengingatkan untuk rekan-rekan kita semuanya, mungkin ada pertanyaan seputar sosok dari beliau Kiai Haji Asmuni Iskandar, boleh langsung tanyakan di Instagram. Jadi Bapak kita juga saat ini sedang live Instagram. Jadi teman-teman online juga sudah menyaksikan obrolan kita malam hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja, nanti akan saya tanyakan langsung kepada beliau. Bapak tadi kan mengenai sosok dari Kiai Haji Asmuni Iskandar yang jenengan tadi katanya beliau itu biasanya sebenarnya dari Madiun. Bapaknya. Jadi lahirnya di Kediri, di Pujangan sini. Oh gitu. Berarti mulai dari lahirnya sampai wafatnya ada di Pujangan. Pak, kemarin saya sempat membaca artikel tentang waktu pembentukan IPNU itu sebelumnya ada yang tadi jenengan bilang perpenu. Itu mungkin bisa diceritakan Bapak atau tentang perpenu itu seperti apa? Itu kan kayaknya jadi cikal bakalnya IPNU juga ya. Betul. Ya, terima kasih. Ini keterkaitan dengan perpenu ini sebetulnya sebagai langkah awal berdirinya IPNU yang berikutnya akan berdiri sampai sekarang. Ini adalah perkumpulan para santri-santri sebetulnya. Ketika itu adalah, kalau sekarang yang paling ngetren di kalangan santri itu sebagai kelompok-kelompok pembahasan kajian-kajian tentang kitab dan lain sebagainya. Itu perkumpulan dari beberapa santri pondok pesantren, dan akhirnya dibentuklah sebuah wadah organisasinya menjadi perpenu itu. Jadi sebagai bahasan mungkin Basul Masail dan lain sebagainya, akhirnya itulah. Karena ketika itu pula kan juga banyak sekali organisasi-organisasi pelajar atau mungkin organisasi kepemudaan ketika itu yang di luar Nahdlatul Ulama. Mungkin ketika itu salah satu karena NU adalah cikal bakalnya pesantren. Nah, itu diawalinya para pelajarnya adalah dari pondok pesantren. Gitu. Oke, Bapak, kita lanjutkan. Tadi kan juga sudah jadi rekan-rekan kita sudah tahu lah bagaimana cikal bakal kenapa kok bisa sampai ada organisasi IPNU. Jadi dari perpenu itu tadi Bapak yang dicanangkan langsung oleh beliau Kiai Haji Asmuni Iskandar, yang bahasanya itu sebagai wadah. Sebagai wadah untuk berkumpulnya para santri-santri lah. Kalau sekarang Basul Masail. Basul Masail, benar. Ayo rekan-rekan kita, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Instagram kita. Jadi nanti akan saya bacakan langsung, saya tanyakan langsung kepada beliau. Bapak kalau boleh tahu jenengan itu berarti putra keberapa? Saya putra keempat. Ragil. Kalau boleh tahu, mohon maaf, untuk saudaranya berapa mungkin? Kalau kami ada 4 bersaudara. Ada almarhum Mbak Imratul Mufidah yang 2 tahun 3 tahun kemarin baru meninggal. Yang kedua Mbak Lutfatus Syarifah yang sekarang di Blitar. Dan Mas Muhammad Lutfi kakak saya pertama yang pas itu di Ngatisimo. Yang baru saya. Berarti jenengan standby-nya di sini. Standby-nya Bangkongi. Oke. Terus mungkin saya mau tanya lagi soal tadi Qolidah nggih. Itu mungkin jenengan bisa menjelaskan lebih spesifik lagi, Pak. Mungkin dari rekan-rekan kan masih awam gitu loh. Dari ada yang masih belum tahu Qolidah itu apa. Mungkin kalau dari yang lain sudah tahu lah ada materinya. Tapi kan untuk penontonnya kan mungkin belum ada yang tahu kalau dari umum. Terima kasih. Keterkaitan Qolidah ini sebetulnya adalah sebagai cikal bakalnya berdirinya IPNU. Sebelumnya ini karena didasari dari beberapa daerah muncul kelompok-kelompok atau organisasi tentang keterpelajaran. Salah satunya tadi dari Kediri ada perpenu, atau mungkin di mana lagi IPNU dan lain sebagainya. Karena itulah yang menjadi salah satu tergeraknya ketika itu induk organisasi Nahdlatul Ulama ini, biar bagaimana ada wadah khusus untuk para pelajar, yang dimana di daerah-daerah khususnya di pondok pesantren itu sudah mulai muncul organisasi-organisasi itu. Muncullah yang namanya konferensi 5 daerah, salah satunya dari Kediri sebagai perwakilannya. Dan alhamdulillah pula yang ditunjuk ternyata beliau untuk berangkat ke sana, yang pada mulanya adalah merumuskan keterkaitan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan lain sebagainya sampai lambang. Beliaunya yang masih teringat itu keterkaitan masalah lambang, jadi perdebatan untuk masalah logo itu juga pernah diceritakan, tapi nggak sedetail apa. Aku pernah loh dhisik melu iki. Ya,
Akhirnya putra-putranya makin tergerak, ki jane kondi kegiatan apa yang dicarikan. Ternyata lambat laun berapa tahun kemudian muncul banyak beberapa tokoh-tokoh IPNU ketika itu datang ke rumah menanyakan dan lain sebagainya untuk dulu Pak Asmuni itu bagaimana sampai ikut di Kolida ya. Mungkin kalau untuk saya kemarin sempat baca artikel Bapak. Sebelumnya tuh malah orang-orang itu belum tahu ya ternyata kalau Bapak Asmuni Iskandar itu asalnya dari Gurah gitu. Itu gimana Pak? Kok sampai bisa orang-orang tuh bisa tahu kalau Bapak Asmuni Iskandar itu dari Gurah? Itu artikel saya, makanya saya tanyakan langsung ke jenengan, mungkin bisa langsung menjelaskan. Terima kasih. Salah satunya kemarin ketika kalau kisaran tahunnya ini yang saya agak lupa. Itu kalau pimpinan cabangnya masih periodenya Mas Sutrisno, almarhum Mas Sutrisno. Itu beliaunya mendapatkan tugas dari pusat untuk mencari sosok seorang dari perwakilan dari Kediri yang namanya Asmuni Iskandar. Ini beliaunya sampai ketika itu saya masih ingat, saya kalau nggak salah itu masih tingkatan MI. Beliaunya sering datang ke rumah sampai menanyakan sejarah dan lain sebagainya. Itu langsung sebetulnya kalau mungkin yang punya catatan keterkaitan dengan sejarahnya beliau itu malah almarhum Mas Sutrisno ini. Tapi sampai sekarang saya belum sempat menanyakan ke beliaunya sudah meninggal duluan. Ini salah satunya. Akhirnya sebetulnya Mas Sutrisno sendiri juga ketika itu juga bingung, kok dari Kediri itu siapa? Mungkin gitu kan, karena ketika itu Mbah Yai Tolkah memberikan mungkin foto-foto dan lain sebagainya, muncul ini salah satu tokoh-tokohnya ini dari sini, dan itulah yang dicari oleh Pak Sutrisno. Akhirnya ketemu dengan Pak Asmuni Iskandar, beliau ini Bapak, beliaunya datang ke sini. Berarti memang sebelumnya belum tahu kalau sebenarnya di Kediri itu ada salah satu tokoh ini, tokoh yang juga cikal bakalnya pendirian IPNU gitu ya. Oke, teman-teman, rekan-rekan kita ada yang ditanyakan atau gimana? Saya cek terlebih dahulu di Instagram, mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di sini. Oke, sebentar. Kalau ini ada yang tanya Pak, untuk tadi kita bahas soal Kolida, mungkin Pak Ibnu bisa menjelaskan tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat perwakilan dari hitungannya Jawa Timur atau gimana tuh Pak? Kalau untuk Kolidanya? Iya, itu kan di Semarang gitu. Iya, di Semarang. Ada beberapa tokoh yang paling fenomenal itu ya Tolkah Mansur. Salah satunya itu. Kalau yang lain ini yang saya masih namanya siapa ini yang masih kadang belum terlalu paham betul. Yang dari Jombang juga ada sebetulnya. Kemarin dari pusat itu setelah dari sini beliaunya ziarah ke Jombang dan sedikit untuk mengilas sejarahnya dari Jombang juga. Itu kalau yang saya ya Tolkah Mansur itu yang paling fenomenal untuk di tokoh-tokoh. Sebenarnya tuh ada satu kebingungan Pak, ini yang saya bingung. Tadi kan jenengan kalau berarti untuk Bapak Kiai Haji Asmuni Iskandar itu satu angkatan lah dengan Bapak Tolkah Mansur. Iya, betul. Tapi kenapa kok sampai waktu itu tidak sampai tahu gitu loh? Baru disuruh baru dikasih tahu cari ini orang dari Kediri yang juga salah satu pendiri, kenapa? Atau mungkin dari Bapak dari beliau sendiri, mungkin Pak Kiai Haji Asmuni Iskandar emang ingin agak pinggir gitu atau gimana? Terima kasih. Mungkin salah satu alasannya keterkaitan teknologi informasinya nggak sejauh seperti ini atau dokumentasinya. Terus yang kedua, salah satu yang jangan aturkan tadi, beliaunya agak mundur dari organisasi. Bukan mundur menjaga jarak itu memang karena situasi politik juga ketika itu. Maaf saya buka di sini. Tadi ketika itu beliaunya ketika menjabat sebagai kepala desa juga, itu kan juga harus maaf ketika itu dengan apalagi kalau ngomong pemerintah dengan NU itu kan memang ada jarak betul. Akhirnya beliaunya sedikit agak menjaga jarak dan agak sedikit menutup sejarah-sejarah beliau ketika perjalanannya beliau ketika di IPNU dan lain sebagainya. Tapi yang jelas beliau juga pernah cerita bahwasanya tokoh-tokoh yang ketemu ini
sama persis yang pernah diceritakan. Tapi memang nggak tahu kenapa, padahal beliaunya, alhamdulillah beliau itu meskipun menjadi lurah, ternyata secara diam-diam itu masih aktif di NU juga, baik di tingkat ranting, MWC, bahkan sampai terakhir beliau meninggal itu setelah beliau menjadi salah satu suriah di PCNU Kabupaten Kediri. Berarti emang dilema ya mungkin. Dilema, ya. iya. Di satu sisi beliau harus menjalankan amanat dari kiainya, Iya, dari Kiai betul. dari Kiai Mahrus Ali. Di sisi Betul. lain beliau pasti punya semangat untuk Iya. terus mengabdi di Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi walaupun gitu diam-diam beliau tetap ada darah NU-nya tetap Darah mengalir, NU-nya, iya. tetap Betul. berjuang di Nahdlatul Iya. Ulama. Iya. Apalagi ya Pak yang mungkin harus kita bahas soal beliau. Soalnya kan memang banyak sekali sih. Betul. Saya sampai bingung ingin menanyakan apa kepada jenengan. Iya. Mungkin sedikit keterkaitan dengan beliau juga, bahwasanya selama menjabat menjadi pemerintah itu di pemerintahan ini, kalau ngomongin sejarah lagi ini tentunya di ngomongin sejarah kelam ya tidak bisa, akan tapi memang situasinya politik Oke, seperti benar. itu. Bahkan konon cerita itu ketika beliau kalau sebagai kepala desa kan biasa kan turun ke kegiatan-kegiatan masyarakat. Itu sampai beliaunya itu mencopot baju kesantriannya. Sarung nggak pakai, kopiah nggak pakai. Karena apa? Ketika beliaunya jalan kemanapun itu selalu diawasi kan gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu menjadi aku tak rodok gimana aku biar NU-nya tetap aman, kitanya tetap aman, tetap berjuang di Nahdlatul Ulama. Gitu. Terima kasih. Monggo sambil diunjuk Bapak. Injih. Kita santai mau ngobrolnya. Iya. Itu tadi keterkaitan dunia politik beliau ketika itu juga seperti itu. Jadi ya memang ya dilema tadi yang bahasannya panjenengan bahwasanya mau melangkah ini seperti apa. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah ketika pasca beliau menjadi kepala desa, alhamdulillah beliaunya juga all out di PCNU juga. Bahkan sampai beberapa periode itu beliau sempat mendapatkan amanah dari Rois Suriah yang biasanya, karena kalau di Kabupaten Kediri itu kan pernah ada Rois Suriah itu tidak selesai sampai satu periode akhir jabatan, hanya berapa tahun terus meninggal. Nah ini banyak cerita itu, bahkan bukan cerita, saya sendiri juga pernah mengalami dereknya beliau. Ketika Romo Yai Ahmad Hafid Turus, beliau sebelum meninggal, ketika gerah Bapak ditimbali ke sana untuk ternyata apa, sampai di sana wes aku pasrah iki stempelnya engko tanda tangan nono. Nah ini pertama. Terus yang kedua ya Ruhin Jampos juga seperti itu. Ketika datang ke sana iki stempelnya iki engko tanda tangan nono. Saya teringat waktu itu masih ketika seperti ini bulan Ramadan biasanya untuk menentukan awal 1 Syawal. Kalau sekarang kan media sosial, televisi kan sudah banyak menyiarkan sidang isbat dan sebagainya. Kalau dulu kan belum ada, masih jarang. Akhirnya apa? Menunggu surat dari pimpinan dari PBNU melalui Instagram atau apa? Kalau dulu bukan Instagram, Telegram. Akhirnya faksimil itu turun. Belum ada percetakan, tadi langsung tanda tangan manual berapa ribu sampai lebaran, karena beliaunya juga menjadi amanat dari Mbah Yai Rois Suriah yang meninggal tadi, akhirnya tanda tangan beliaunya. Makanya sampai yang terakhir saya masih teringat betul itu ketika konferensi cabang NU di Sumbersari periodenya Yai Najib pertama. Saya itu beliaunya ketika konferensi itu nggak kerso datang. Kalau bujuk jan ayo monggo kula derek. Gak wis nggo timbangane kena digarapne karo wong-wong. Seperti itu bahasa. Gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Kalau nolak. ngomong di NU itu bos gak bisa nolak beliaunya. Makanya sampai saya mulai aktif di IPNU. Nah, awalnya juga dari ranting juga seperti panjenengan itu sempat dinyek sama bapak itu digojloki rugi Pak pendiri penuh anaknya teko ranting. Nah, ini yang menjadi pemacu saya untuk terus akhirnya aktif di penuh. Nah ini
yang akhirnya beliaunya pernah berpesan mungkin kepada senior-senior IPNU khususnya Dinggurah Kabupaten Kediri itu pernah, kalau ngomong kegiatan di rumah itu anggaplah ini rumah sendiri karena beliau sudah mendedikasikan rumah ini adalah rumahnya IPNU gitu. Jadi setiap kegiatan monggo welcome, beliaunya seperti itu. Wow, panjang banget Pak G. Banyak sekali kalau bahasa beliau ini. Pak, tapi kalau tadi kan jenengan bilang kalau ternyata kan beliau kan juga jadi perangkat desa atau jadi kepala desa. Itu berarti selama 25 tahun setelah itu beliau mengabdi kembali ke Nahdlatul Ulama atau mohon maaf ngapunten sampai wafatnya beliau tetap jadi kepala desa. 90 beliau pensiun, akhirnya dengan secara terbuka, bukan harus secara terbuka dan terbuka, beliaunya menyatakan diri akan aktif all out di Nahdlatul Ulama sampai di PCNU. Di yang terakhir menjadi Katib Suriah, tapi akhirnya menjadi Suriah cadangan, nah bahasanya second striker. Oke, rekan-rekan kita ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk, sudah saya tanyakan kepada putra dari Kiai Haji Asmun Iskandar. Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung tanyakan di kolom komentar Instagram. Saya itu sebenarnya juga bingung Bapak. Dari kemarin disuruh untuk ngisi buat podcast ya nanti sama Pak Ibnu gitu, bahas tentang sejarahnya Kiai Haji. Saya juga bingung ini nanti saya tanyain soal apa. Karena kan kalau bertanya, kalau mungkin kita bahas soal biografi maupun sejarah hidup kan ya memang gitu, mulai dari kelahiran hingga wafatnya gitu. Kayak kebetulan juga beliau ini juga salah satu pendirinya dari IPNU gitu. Makanya Oke teman-teman, dari rekan-rekan kita yang ada di sini juga, kalau mungkin ada pertanyaan yang hadir secara offline bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak nanti kita akan mengakhiri sesi ini karena ini sudah pembahasannya sudah cukup panjang juga, mulai dari kelahiran beliau, terus kemudian cerita hidup beliau saat menjadi santri, terus kemudian juga akhirnya di Rais Suriah PCNU Kabupaten Kediri. Jenengan sering nggak Pak kalau ada yang wawancara soal bapaknya? Kalau keterkaitan organisasi, alhamdulillah. Contoh terakhir aja dari pimpinan pusat kemarin sampai datang. Oh berarti datang ke dalam jenengan? Datang, itu satu rombongan. Tapi saya kalau itu dari jajaran, kalau nggak salah dari jajaran strukturalnya di bagian dakwah. Itu satu rombongan, satu mobil, akhirnya bahasanya kendereknya teng makom, pengen tahu. Ya alhamdulillah saya antar ke makom. Lah inilah memang sosoknya, bahkan sempat menawarinya untuk dibangun. Oh enggak. Ini pesennya beliau memang enggak kerso kalau makamnya sampai model dibangun dikasih apa itu? Kijing dibangun dikasih penutup atap dan sebagainya, itu enggak kerso. Memang itu sudah pesen beliau. Dan sebetulnya kalau ngomongnya sejarah ini beliaunya nggak ingin untuk dibuka sampai sejarahnya dan lain sebagainya. Kon nutup tapi ya gimana lagi kalau memang sudah waktunya untuk dibuka sejarahnya, bagaimana lagi ya. Sampai putra-putranya sendiri kalau ngomongin sejarah ya masih separuh-separuh, nggak terlalu. Karena ya mungkin ya priorisasinya yang jauh, mungkin kita yang nggak bisa untuk terlalu dalam lagi untuk ngomongin sejarah beliau. Oh ternyata memang dari beliaunya sendiri yang keinginannya untuk cerita hidupnya di share itu kurang ya Pak ya. Jadi lebih ingin menutup diri aja lah gitu. Kalau emang dari jadi salah satu tokoh pendiri ya wes gitu aja gitu. Oke, nampaknya sudah panjang lebar kita bahas soal sejarah. Terima kasih Bapak itu yang sudah hadir, Mas Bandung sampun meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan perlu diketahui rekan-rekan kita, jadi untuk program podcast Ramadan ini bukan hanya ada satu episode saja, karena nanti akan ada satu episode lagi dan pastinya kita akan menghadirkan untuk narasumber yang juga hebat sekali dengan pembahasan yang menarik. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin ingin nonton ataupun nunggu updatean dari kita, silakan follow Instagram kita terlebih dahulu, ada di PAC IPNU IPPN Unggurah. Jadi nanti untuk informasi selanjutnya akan kami share melalui Instastory. Dan terima kasih buat rekan-rekan kita yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Bapak kehadirannya. Jadi nanti kita sudah bisa melihat lah dan juga mendengar penjelasan dari putra
Bapak Kiai Haji Asmuni Iskandar mengenai cerita hidup dari beliau secara detail. Kalau ada yang pertanyaan, kalian bisa langsung aja, nanti untuk video ini akan kita upload juga di YouTube kita, ada di PAC Ibnu PP Nugura. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau mungkin bisa akan langsung kami tanyakan kepada beliaunya. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya harus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo diunjuk dulu Bapak, dinikmati.